game pertama, ditahan, dan akhirnya dibalikin sama EVOS. Manis atau tragis. Tentunya Geek Farm yang lagi kesulitan di papan bawah. Karena mereka butuh poin kemenangan kelimanya untuk menaikkan standar lagi di MPL. Yes, Geek Farm satu kaki sudah berada di lubang macan. Tapi dia masih bisa merangkak maju ke atas dan memecahkan kemenangan yang kedua. Tapi EVOS Glory tidak akan meninggalkan dengan diam dan mereka ingin melaju ke klasemen tengah MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. Oke, game kedua nih, match point ya. Penentuan juga nih, 1 poin lagi untuk EVOS memenangkan match mereka kembali. Dan Geek, mereka ada di papan bawah dan dia nggak boleh lengah sama sekali. Mereka harus bisa paling nggak menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ya, early tempo lagi-lagi perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm ketika ingin memaksakan menuju ke game yang ketiga. Tapi sepertinya Cloud9 dan juga Dreams kayaknya lebih nyatu sekarang ya. Nggak ada yang misah sedikit-sedikit karena mungkin melihat potensi early ganking yang bisa diciptakan oleh Geek Farm. Mungkin Ray dan juga nanti Baleski akan lebih connect di early game sehingga membuat mereka bisa lebih ofensif untuk di 2 menit awal. Namun kalau lihat dari emblem, ternyata Brands memilih Assassin Emblem. Wow. Thunderbelt kah build-nya? Waduh, dia benar-benar ingin ngebet banget ya Profesor. Kok galak dia berarti ya? Galak. Dia bawa Master Assassin soalnya. Sementara untuk Cadera dia bawa Bargain Hunter. Karena dia kayaknya mau langsung bikin ini sih Holy Crystal setelah dia menyelesaikan Starlium Sight. Iya, menarik juga. Sementara untuk look dia full factor emblem ya dengan Firmness. Ada Vampir juga dari Festival of Blood. Ini enak sih untuk sustain jangka panjang dan tambah Florin juga makin gila. Oke, kalau ngomongin sustain memang kita lihat Geek Farm sangat sustain untuk kali ini. Tapi ingat di arah bottom lane Ray gak boleh sedikit pun terpressure dan dia tidak boleh bermain dengan api. Ingat, dia gak boleh bermain dengan api karena turtle yang pertama ini menjadi sebuah kesempatan untuk Kadera bisa lebih sustain di laning ya Profesor. Ya kalau kita ngomongin bermain dengan api ya sebenarnya sekarang harus diperhatikan juga ganking powernya. Lihat di bawah. Ini bakal lebih offense dan di top lane. Dan bakal lihat Prans. Buset, 1 lawan 2. Dengan ada Purify 1 lawan 2 Prans. Walasin Prans. Oh my god. 1 versus 2 distraction yang dilakukan Prans. Almost it's never enough. Wow, galak banget. Tapi ternyata jelas ya karena balonnya ada di atas, turtle-nya bisa didapatkan secara free oleh teman-teman di EVOS Glory. Iya, pertukaran secara jumlah. My god, mereka mau zoning out. Mereka mau bikin miss, kita bahkan open-ended yang dikeluarkan tebakan the power of retribution. Fluffy. Tidak ada yang berhasil, Fluffy. Mereka berhasil mendapatkan orange buff, keuntungan yang luar biasa dari sisi bottom lane dari tim EVOS. Sedangkan memang Brands harus mulai dari nol lagi. Iya, tapi ya Brand sebenarnya karena bawa Master Assassin ya, thanks to Baloiski sebenarnya karena ada di sana. Kalau misalkan gak ada, Cadera udah pasti bakal kena solo kill di situ. Dan ini kayaknya bakal 24 jam sih, Be. Dari Florin ya dia akan bantu terus, dia akan tempel terus Caderanya. Jangan sampai nanti Cadera bisa ke pick off karena memang dari hero powernya di early, Roger jelas dia win jauh banget. Tapi masalah utamanya kalau misalkan Florinnya terus-terusan ada di gold lane, bakal berat banget untuk Geek Farm karena turtle-nya bakal diambil terus. Oh, flicker trigger. Dan Falcon di sini masih memiliki Atom Knockout. Lihat para pasukan dari tim EVOS, mereka mengungguli 2 laning lainnya selain gold lane. Makanya make sense banget kalau buat Geek Farm sekarang juga di bawah menit yang kelima mereka harus menghancurkan turret di gold lane. Wajib. Tapi masalahnya kita tahu sendiri di 2 patch lalu yang namanya turret outer di gold lane itu punya damage reduction 35%. Jadi bakal kuat banget untuk Brands berada di dalam turretnya juga. Tapi jujur ya gerakan dari Ray ini benar-benar kalah jauh sama Anavel loh. Iya. Anavel tuh selalu ngebuka rotasinya dan gue ngeliat malah Ray yang nge-follow gitu loh. Oh Anavel ke atas, ayo kita jalan ke atas. Secara nggak langsung kayak gitu. Aksi reaksi. Jadi kayak belum ada move dari Geek Farm yang benar-benar bold, benar-benar nunjukin bahwa mereka ingin mencoba untuk melakukan sesuatu. Iya, Mereka lebih ke nunggu di sini. Entah mirroring mungkin gitu yang kalau memang nggak bisa di fight di awal ya oke, dia ambil gold lane-nya misalkan. Ini nggak ada sama sekali dan lebih banyak nungguin respawn time dari creep jungle bahkan. Nah, atau jangan-jangan ini kayak wasted gitu loh. Dia udah mikir kalau wasted kalau misalkan ganking ke export. Jadi kalau seandainya mirrornya ke XP itu bakal rugi gitu loh. Oke, tapi lihat di depan sana Kadera fokus menuju ke arah gold plating. Full gold plating. Yang dimiliki Kadera bahkan dengan ingin mendapatkan turret di arah top lane masih terlalu jauh untuk saat ini. Itu deras banget sih tadi, lumayan banget buat Cadera. Ya masih bertahan dari turretnya tapi balik lagi bayarannya adalah turtle. Didapatkan secara free untuk EVOS. Ini turtle yang akan menompang lagi bagaimana Brands dengan power defense-nya.
yang tersisa. Modal Windtalker loh melawan yang kali ini sudah jadi untuk Feather of Heaven. Dan teamfight mungkin akan dipaksakan setelah turret hancur. Oke, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka harus merelakan top turret ya. Karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan the best yang dilakukan Kadera membuat setidaknya GigFam sudah ada dapat satu turret di area top lane. Oke, cukup menarik ya. Gue pikir tadi bakal bagi orang loh dari EVOS Glory-nya di turtle kedua. Ternyata enggak, mereka memang mau secure dulu objektifnya dan di mid lane. Oke, Ray. Damage yang masih belum cukup ditambah lagi dengan para pasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka agak sedikit terpressure di arah gold lane ya. Franz tidak mengungguli gold. Dengan adanya 2 turtle didapatkan mereka masih ketinggalan. Ya tidak terlalu banyak, 100 gold saja. Tapi ini cukup berimpact untuk Brands. Yang mungkin kalkulasi di antara yang lainnya Brands paling kecil. Ya, secara individu memang dia yang paling unggul lah untuk di EVOS Glory sekarang. Dia pegang 3.400 gold, tapi caderannya ini karena dia dapat full platingan dari gold shield turret, ditambah turretnya juga hancur di tangan dia, otomatis dia ada di 4.100 untuk goldnya. Wah ini udah enak banget ya, apalagi Hero Snowball yang di awal punya gold. Wah itu dahsyat banget, tapi lihat EVOS. Oke, Retribution dipaksa menuju ke seorang Kadera. Kadera sekali dengan Purify Gaming dan Anafel. Menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim GigFam. Merespon dengan sangat cepat, membayarkan kembali utang yang dimiliki dari Brands di area top lane. Tapi ini adalah salah satu petunjuk kalau kemungkinan besar invasi jungle besar-besaran akan terjadi. Oke, Retribution terpaksa keluar tadi ya untuk nge-secure purple buff-nya juga. Dan lagi-lagi, Anafel memimpin rotasinya dengan cukup baik bahkan. Iya, selalu dia yang jadi opener untuk tim fight-nya dari EVOS Glory. Selalu dia yang membukakan map agar nantinya teman-teman dari GigFam yang harus respon apa gerakan dari EVOS Glory. Sekarang Turtle selanjutnya, Turtle yang ketiga yang cukup penting. Karena kalau Ray lepas lagi di sini posisinya, nggak mustahil kalau Cadera bakal disusul. Oke, mereka mulai menangkap Ray, tapi kali ini masih terlalu jauh di depan sana. Belum ada yang bisa melindungi. Power is coming. Minon Fury berhasil menutup karena Ray. Flavi akan membakar dan Ray bermain dengan api. Hilang the power of Retribution dari GigFam. Again and again. Perfect Turtle kah? Akan didapatkan EVOS yang chance-nya berada di 90% didapatkan oleh mereka. Bahkan Ray yang paling keras pun ditambah dengan heal-nya Baloy masih bisa ditumbangin juga. Itu kalau dia bawa full tim, itu bakal lebih bahaya lagi dari EVOS. Dan sekarang lihat turtle-nya free. Yes, perfect turtle lagi untuk EVOS. Oke, dengan perfect turtle yang dimiliki dan bahkan Luke akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Press forward-nya, kali ini damage yang masih belum cukup, tapi Anafel memaksa ke arah dalam. Karena dia tahu dengan adanya sistem support yang standby on position menuju ke arah bottom lane. Tapi nampaknya keraguan itu dipanggil kembali dan ada sebuah komando dari pasukan EVOS memanggil mundur para pasukan yang ada di area bottom lane. Iya, dan sekarang kayaknya bakal setup ulang lagi karena kalau kita lihat dari itemnya, Cadera udah lumayan oke. Dia udah punya Starlium Sight dan bahkan dia punya regular spear, ada tambahan untuk attack speednya. Sehingga permainan front to back sangat mungkin untuk dijalankan semenjak Baleski punya Flask of the Oasis. Tapi masalahnya untuk teamfight jangka panjangnya, EVOS Glory secara individu lebih unggul. Lihat 1.400 gold bukan tanpa alasan. Perfect Turtle bener-bener bisa ngegendong the whole team. EVOS Glory secara 1 lawan 1 pasti bakal lebih unggul kalau misalkan dibandingkan dengan GigFam. Dan jangan lupa nih Flash of Dosis di item pertama untuk Dreams. Ini bakal antisipasi lagi burst damage dari misalkan Kadera nanti mau all in ke bagian depan. Itu bisa selamat loh dengan 1 heal dari Minonya Dreams nanti. Iya, adu heal ya untuk anti burst juga kan. Flask of the Oasis. Item yang cukup membantu juga. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Ray yang harusnya bisa bermain ofensif di early game, tapi kita nggak lihat ofensivitas itu. Nggak ada. Dan bahkan dia yang dimakan dari tadi, dia yang bakal jadi korbannya terus. Entah dengan Disperse Storm, Minon Fury, dan bahkan basic attack dari human formnya Roger. Karena kita udah sempat dengar Lin bilang kalau rotasinya kali ini dipimpin Anafel lagi dan lagi. Iya, dari Dimana Ray cuma bisa nge-following up Anafel. Nggak ada mirroring, nggak ada sedikit inisiasi, nggak mau masuk nabrak ke belakang. Atau gambling sekalipun nggak ada Lim di sini. Iya, bahkan kayak trade objektifnya pun nggak kelihatan dari awal. Tapi ya, balik lagi nih dengan gameplay seperti game pertama, front to back. Ini mengandalkan look banget dan gue rasa sekarang kalau memang Gig bisa lebih cepat untuk mainin gameplay front to back kayak di game pertama, kayaknya masih bisa nih. Soalnya kalau yang game pertama tadi udah agak telat kan, udah sampai kalah objektif dan kalah gold jauh banget. Ya, dan atau bahkan mengubah formasinya dari Gig. Biarkan Caderanya yang fokus farming di bottom lane. Gak apa-apa kasih Lord ke EVOS Glory karena kalau power defense, ini ada Nathan, ini ada Cadera gitu loh. Fluffy bakal coba ditabrak, masih ada Viraga Armor di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS Glory nampaknya mereka harus tahu Fluffy tidak bisa memegangin kaki dari seorang Ray. Dan membuat para pasukan dari tim GigFam akan lebih leluasa pergerakannya. Tapi Cloud Kun
dia jangan sampai termakan. Dia adalah salah satu sosok yang sangat dipentingkan. Dengan adanya Bloom di sana dan bahkan Dreams gagal diselamatkan. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm berhasil melakukan satu, tapi out of nowhere press bomb berhasil membuat Ray tumbang. Damage yang sangat besar dari seorang Kadera, bahkan Brans bersama dengan Anavel harus mundur ke arah belakang. Belum ada yang bisa menahan semua damage yang diberikan dari seorang Kadera. Tapi distraction from Cloudcode. Ini yang membuat Lord tidak berhasil diambil oleh Geek. Dia memilih ke arah tengah, lebih memakan menuju ke arah mid turret. Tapi lihat, Flavi semaksimal mungkin mencoba untuk menahan damage yang diberikan Kadera. Offside! Kadera dan Brans di sana menangkap Kadera sendirian dan bahkan lo ketumbang. Kadera gak ada lagi jalan untuk pulang karena ini berbeda dengan sebelumnya. Kadera with Purify. Wow, menyisakan 2 member nih. Ray yang baru hadir kali ini datang lagi, namun Lordnya bisa langsung di all in. Bakal dikontes nampaknya oleh Geek. No Kadera, kali ini no party. Para pasukan dari tim EVOS masih terlalu kuat untuk bisa dimakan depan. Lihat poking damage from Cloudcode. Membakar ke arah belakang, Paloiski nggak bisa masuk lebih depan lagi. Ray, ingat kalau dia masuk ini akan menjadi sebuah bencana untuk dirinya dan merelakan kesempatan untuk mendapatkan lot adalah keputusan yang sangat tepat. Cloudcode versus everybody. Kita lihat Menon Fury menutup ke arah sosok seorang Ray dan tidak ada lagi kontes yang bisa dilakukan. Palang pintu dari EVOS Glory Fluffy tidak bisa tertembus sama sekali, bahkan dengan bantuan Claw dan juga Dreams. Lordnya menjadi milik EVOS dengan cukup free. Itu movement mahal dari Cloudcode. Dia ngezoning 2 pemain Baloiski dan juga Aboy. Dia curi dengan IMU, 1 Eternal Guard dan ternyata 2 terkena knock up airborne. Geek Farm tertahan di dalam tempat yang sempit di area jungle hingga akhirnya mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam pit dari Lordnya. Zoning yang luar biasa dari Cloudcode belum tumbang sama sekali. 4 assist, 100% teamfight participation. Membuat EVOS Glory kali ini makin lebih galak dengan Lord pertama yang mereka dapatkan. Lord pertama dengan sangat cepat. Ditambah lagi depan sana Luke akan coba menangkap sosok dari seorang Dreams kembali menjadi pilihan utama. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka sadar tidak ada yang bisa menyentuh ke arah Kadera dan bakal lihat Anavel bocor sekali nampaknya Lim. Ya ini kayaknya yang di depan benar-benar harus Anavel atau Fluffy aja sih. Dreamsnya nggak boleh lagi karena udah 2 kali kita lihat damage-nya cukup. Dan Dreamsnya belum sempat untuk kebalikin keadaan. Lord masih bisa ditahan. Masih seperti winning condition dari Geek sendiri juga. Kasih Lordnya nggak masalah. Selama defense-nya masih aman, masih ketahan. Iya. Tapi asalkan tidak ada yang terpick off. Karena kalau misalkan dipaksa untuk pick off, kalau ngomongin damage, Kadera punya damage tersebut. Apalagi dia sudah menyelesaikan Holy Crystal. Harusnya untuk satu tembakan dari Theory of Everything-nya, ini bakal memberikan damage yang tinggi banget. Ya walaupun ke expose juga sebenarnya kan dari Kadera ya. Cuman gak ada flanker yang pasti bisa langsung nge-burst belakang sih. Jadi dia aman-aman juga. Dan yang pasti ya, jangan target ke Fluffy sih menurut gua. Dia akan susah kecuali cuma percayain Viraganya doang. Dan bahkan kalau kita ngomongin flanker, yang satu-satunya bisa dibikin ke arah flanker tapi ini riskan sekali ya Brans. Roger. Tapi riskan. Muternya jauh banget sih sebenarnya. Kecuali tim fight-nya di tempat kayak tadi. Menurut gua kalau misalkan udah tahu Nathan yang ini nggak bawain flicker, satu-satunya yang bisa flank adalah Cloudcode. Dan dia punya Winter, dia punya jawabannya di sana. Flicker pun dia ready, dan kalau misalkan ngomongin ambil apa ultimate-nya, dia bisa ambil Bloom dari Baloiski. Wow, tapi ternyata Fredrin ini udah jelas lah ya. Dengan total 5 kali pick, 80% di tangan Anavel. Wah 80% bro. Gede Ini banget MPL sih. Indonesia 80%. Itu angka yang nggak wajar menurut saya Prof. Oke. Tapi lagi dan lagi tidak di-ban juga untuk Fredwin-nya. Makanya sangat wajar sekali EVOS Glory langsung mengamankan di fase pick yang kedua. Oke, dan sekarang dari Geek sendiri mereka nggak boleh terburu-buru juga. Fluffy coba dipecahkan Viraganya. Dan ini udah kerasa banget kerasnya Fluffy. Mau nggak mau harus bawa Kadera sih. Kalau memang mau nge-break dari Viraganya. Kalau ngomongin Kadera, dari tadi Kadera benar-benar di cover full. Jadi nggak ada permainan 4-1 yang bisa berjalan dari Geek Farm selama mungkin kita melihat dari 13 menit game berjalan. Brans benar-benar dikasih, dia bisa space dapetin farming. Tapi EVOS Glory benar-benar belajar ya. Kita tahu gimana caranya Sans waktu itu ngadepin Brans. Kalau misal Profesor sadar. Yeah. Sans menangkap Brans ketika dipakai Nathan dengan seluruh pas pam Bransnya. Dengan adanya Valentina, jump in ke arah belakang menjadi sebuah jawaban. Dan itu satu-satunya jawaban untuk saat ini. Iya ya, makanya aku rasa setelah Cloudcode menyelesaikan Winter rancanya tadi. Ini kayak timing yang tepat banget untuk Cloudcode berjalan dan menangkap ke arah Caderanya langsung. Oke, Fluffy seperti biasa akan coba menahan semua yang diberikan bersama dengan adanya immortality yang dia miliki. Tapi Fluffy masih ada di arah belakang, dia bisa sangat besar. Tenangkan! Bersama dengan Menon Fury, no power of retribution. Anavel harus mundur ke arah belakang, tapi lihat flash of the also save the day for this time.
membuat Anavel masih bertahan hidup depan sana. Tapi lihat akan ada pasukan dari tim Geekfam menangkap Cloud9. Gak ada lagi jawaban atas, magical damage sekarang backline. Wah, front to backnya terlalu kuat. Caderannya bener-bener free hit dan gak ada yang bisa nyampe ke bagian belakang. Bahkan Fluffy ketika Cadera ikut ngasih damage itu bener-bener sebentar banget langsung hilang viraganya. Ini benar-benar jadi momentum buat Geekfam. Mereka bisa men-take over untuk Lord kali ini. Tapi harus menunggu Ray juga karena Anavel. Dia ready untuk maju ke depan. Dan kayaknya target dari Geekfam bakal ke Hero. Karena mereka mau teamfight lagi. Fluffy. Fluffy bahkan Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang. Dan Anavel cuma memaksa dirinya untuk berada di depan sana. Ray is coming. Sama-sama udah punya power of retribution. Jangan sampai tercuri Geekfam kali ini. Mereka sedang mengungguli dari power of Lord dan Anavel. Harus mundur ke arah belakang, terperangkap oleh seorang Luke. Dan Geekfam berhasil mengamankan Lord yang pertama. Wow, dari game pertama sampai sekarang baru kali ini Geekfam bisa memegang temponya. Bahkan dari segi gold pun kita melihat gold dari EVOS masih diunggulin memang. Tapi nggak jauh nih, sekarang selisih tinggal 1000 aja. Geekfam dari game pertama tadi di match untuk pembuka di hari satu ini. Belum dapetin turtle sama sekali. Sekali kita dapetin objektif mereka dapetin ke arah Lord. Dan ini adalah Lord pertama yang cukup menguntungkan untuk Geekfam. Karena mereka punya Nathan dan lagi-lagi Florin ini loh. Yang bakal membuat Nathannya lebih powerful. Dengan bunga yang diberikan karena stacknya udah maksimal untuk di menit-menit seperti ini. Wah, udah mau full item lagi nih Nathan. Iya, terus Flash of the Oasis. Wow, ini membuat Nathan harusnya sangat kuat. Satu lagi Winter mungkin Blood ya kalau Wings. mau cari Bloodwings. Bloodwings ternyata, dia mau full damage. Oke, dia safety sih memang. Gak ada yang ke belakang soalnya kan, gak ada yang paksa dan dia bisa ngasih damage saja. So ini dia Lord Enhance. Untuk Geekfam sudah menabrak inner turret. Oke, menuju ke arah PS turret. Inner turret tidak akan ada rasanya dan pakai para pasukan dari tim EVOS. Mereka akan coba untuk bertahan di depan sana. Damage yang sangat besar dikeluarkan Cloud9. Gak ada jawaban untuk ke arah belakang dengan adanya entropy. Membuat para pasukan dari tim EVOS gak bisa menahan damage yang diberikan. Lihat betapa besarnya damage dari sosok seorang Cadera. Tak bisa tertahan, tak bisa terbendung sama sekali. Dan bahkan Cloud9 di sini nampaknya udah mulai harus memikirkan Eternal Guard bisa menjadi jawaban trigger untuk Cadera Purify. Thanks to Cloud9 yang sempat membayangi dari sisi kiri tapi Super Minion di bagian bawah masih ada dan akan dicoba lagi. Akan dicoba lagi, Cadera gak boleh masuk terlalu dalam. Tampaknya lihatlah sisa ini menunjukkan serang Cadera. Fokus defense kembali terjadi, no balas kira party. Para pasukan dari tim EVOS mereka memasang Ray Tumba dan pakai Cadera. Brans. Triple kill yang didapatkan Brans, looking for Maniac. Luke daerah tengah akan menjadi santapan dari serigala berbulu domba. Akan menjadi sebuah jawaban Luke. Where are you going? Nowhere to run. Wow, menyisahkan Cadera sendiri. 5 member dari Macan Putih kali ini siap untuk mendobrak best dari Geekfam. Satu buah kesalahan yang begitu fatal bisa dimaksimalkan. Lagi-lagi overextend, Geekfam melakukan satu fatal mistake yang berbahaya dan kali ini mereka mampu untuk didobrak dari lini tengah. Oh my god, one straight push Israel karena bakal Cadera ditangkap begitu saja oleh... Oh no! Oh no, no, no! Cadera kali ini menjadi tulang punggung keluarga dan dia harus hilang begitu saja. Untungnya Super Minion tidak ada yang bergerak. Masih terlalu jauh, fokus ke arah seluruh minion agar tidak bisa maju ke dalam teritorial dari EVOS Glory. Oke, harusnya masih aman dan Geekfam masih bisa bertahan. Min 1 jantung, lurus tadi dari mid sangat-sangat bisa dan bahkan sekarang mau dicoba lagi. Mau dipaksa? Mau dipaksa kembali EVOS Glory berada di kanan dari tim pasukan Geekfam ini. Oleh karena pelanggan Lasin Saditin dan Duar. Ini bencana. Tim fight yang sangat besar ditujukan oleh para pasukan dari EVOS Glory. Tampaknya mereka harus bertahan sedikit. Dreams tidak bisa menang damage dan dibanyakan semua ke dalam dirinya dan akhirnya membuat dirinya tumbang di arah top lane. Mundur adalah sebuah jawaban satu-satunya dari sang Macan Putih. Walaupun begini, mereka berhasil mendapatkan 2 best turret. Wow, temponya bisa balik lagi di Geek ini, Be. Ini tapi masalah utamanya adalah kalau dipanjangin lagi tim fight-nya Geekfam, mereka bisa pegang kendali karena mereka menang jumlah 4 lawan 5. Dan sekarang Lord Evolve muncul. EVOS Glory cuma punya satu celah, mereka harus maksain team fight ketika ada yang melakukan clear di area top lane. Oke, kalau bicara overextend ini adalah sebuah jawaban sih, bro. Harus mereka overextend kali ini, The Fluffy. Menjaga gimana caranya Luke tetap berada di garis depan, tapi Brans mendorong di arah mid lane. Lasin Sanity hanya untuk mundur ke arah belakang dan Anavel ingin beradu retribution dengan seorang Ray. Dan EVOS Glory cuma bisa menjadi support system dengan distraction yang mereka miliki. Wah, hati-hati pokingan damage dari Lord cukup sakit juga dan lihat dimajuin oleh Ray. Oke, dimajuin sama Ray. Anavel bakal coba untuk gacha dan bahkan nampaknya retribution di tangan oleh Luke. Gak ada yang bisa menahannya di depan sana. Anavel sekalipun ter-shutdown. Luke save the day. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka udah mulai ketar-ketir minus 1 jantung karena One Straight Push akan berada di tangan dari Geekfam.
Oh my god. Oh my god. Wow, ini minionnya bakal digiring dari tengah grup. Flicker look. Flicker look, I'm open menuju ke arah seorang James. Fokus ke arah pelanggan tim fight pun terjadi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory masih menang dan Fluffy down. hilang. Ini bencana. Mereka bisa dibalikan keadaannya karena Lord sudah mulai spawn. Wow, 20 detik lagi untuk Anavel dan dipaksa kembali. Tidak ada Cloud, 3 orang hilang. EVOS Glory berada di ujung tanduk. Geek Farm tidak akan tinggal diam dan ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk Geek Farm dan membawa ke game yang ketiga. Fokus menuju ke arah PS. Kadera nggak akan bisa menyentuh ke arah belakang. Nggak bisa. Dan ini bencana. Geek Farm memaksa ke game yang ketiga. Geek Farm masih punya asa. Satu sama Israel, permainan front to back yang diinginkan akhirnya bisa berhasil berjalan dengan mulus, sedikit lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang mantap untuk Geek Fam. Hyper carry gold lane Nathan memang masih menjadi jawaban. Florin yang juga berada di depan memperkuat Geek Fam untuk memaksa EVOS Glory bermain lebih lama lagi di game yang ketiga. Game yang ketiga yang tentunya akan menentukan apakah ini akan mengaktifkan River Sweep bagi Geek Fam. Itu hobi Geek Fam soalnya. Iya, apakah juga bisa memecahkan 100% win rate line up dari EVOS Glory setelah masuknya Brans? Atau sekarang malah kembali EVOS yang bisa memenangkan gamenya. Tapi jujur front to backnya di game kedua lebih rapi dan lebih cepat dimulainya. Ya karena memang mereka bukan hero early game semuanya. Iya, kan? Late game banget. Jadi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Ya masalahnya di game pertama sekitar di atas menit 15 itu baru gue lihat mereka stick up. Dan itu main makan depannya dimulai dari Luke. Tapi tadi dari menit 9 pun mereka sudah berjalan bersama. Mereka sadar dia harus makan depan dan Cadera. Wow, ini dengan positioningnya dahsyat banget. Ya, Nathan memang sudah mulai menjadi fenomena semenjak pertama kalinya Radiant Armor itu mengalami adjustment. Yes. Adjustment rasa nerf sebenarnya. Dan